Sejarah di balik Monumen Pancasila Sakti. Indonesia mengalami peristiwa bersejarah di mana 7 jenderal dibantai secara sadis oleh Partai Komunis Indonesia. Tragedi pembantaian ini tepatnya terjadi pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober tahun 1965. Gerakan ini biasa kita kenal sebagai gerakan G30 SPKI. Di dalam sini merupakan serambi penyiksaan, di mana pasukan bergerak menculik dan membunuh para jenderal yang dianggap lawan politiknya, yang diberi nama pasukan Pasopati dan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Mereka yang masih hidup pada saat penculikan dimasukkan ke dalam rumah berukuran 8 meter kali 15,5 meter. Secara kejam, mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani, serta organisasi lain yang merupakan organisasi satelit PKI. Setelah puas dengan segala kekejamannya, semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditimbun dengan sampah dan tanah. Rumah yang digunakan untuk menyiksa para korban terbuat dari bilik dan papan. Sebelum meletus pemberontakan G30 SPKI, rumah itu adalah tempat belajar sekolah rakyat, atau sekarang yang kita sebut sebagai sekolah dasar. Ketujuh jenderal pahlawan revolusi yang dibunuh sadis oleh para PKI diabadikan dalam Monumen Pancasila Sakti. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Sejarah para pahlawan revolusi disimpan dengan rapih di dalam Museum Pengkhianatan PKI. Di sini ada replika tempat kejadian G30 SPKI di beberapa daerah. Aksi teror gerombolan Cemamat 9 Desember 1945. Cemamat, tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia KNI, serang menuduh pemerintah RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Karisedenan Banten. Setelah gagal menjatuhkan Kabinet Hatta melalui cara parlementer, para komunis menghimpun diri dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR, di mana FDR melakukan aksi-aksi politik dan tindak kekerasan. Di dalam Museum Pengkhianatan PKI terdapat sisa-sisa pakaian atau benda-benda yang dipakai oleh para jenderal pada saat dibunuh sadis oleh para PKI. Menjadi saksi bisu dibunuhnya para pahlawan revolusi Indonesia secara sadis oleh para komunis.
Telah selesai perjalanan kita menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh para PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi ini. Untuk itu, pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Goblok. Semangat Aldi. Siap.